Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadhlimuna wa la tuzlamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu atau muda-muda ini? Bunda-bunda ya. Alhamdulillah kita semua dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis ilmi yang mudah-mudahan sesuai janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majelis ilmi adalah tempat turunnya ketenangan dari Allah, tempat turunnya maghfirah, juga terbukanya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hari ini juga Allah turunkan maghfirah, sakinah dan juga rahmatnya. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para istri-istrinya, dan juga kepada seluruh pengikutnya sampai akhir zaman, yang mudah-mudahan kita semua termasuk umat Rasulullah yang nanti di yaumil qiyamah digiring masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik bunda-bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, materi yang ingin saya sampaikan hari ini adalah tentang urgensi bermuamalah sesuai dengan syariah. Izinkan saya untuk menulis dan tidak pakai PowerPoint, karena kalau pakai PowerPoint takut mati lampu. Jadi mungkin teh teu aya poin-poin. Materi seperti ini adalah materi yang biasa saya sampaikan pada saat pertemuan awal membahas tentang muamalah. Kenapa harus disampaikan? Agar kita memiliki pemahaman yang sama tentang konsep muamalah dan tentang Islam secara keseluruhan. Jadi materi ini penting. Setiap kali ada yang meminta saya untuk membahas tentang muamalah, maka saya pasti sampaikan materi ini. Maka kalau ada ibu-ibu yang pernah ikut kajian saya, mungkin nggak asing lagi kajian ini. Tapi nggak ada ya, berarti saya belum terkenal. Materinya adalah tentang Islam. Ibu tos Islam ya nak? Sudah sedang ya, Muslim. Ketika kita mengucapkan dua kalimat syahadat, maka ada tuntutan dari Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Al-Baqarah ayat 208, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berislam secara kafah. Bagaimana berislam secara kafah? Sedikit kalau bisa diuraikan, menurut para ahli bahwa Islam yang hari ini kita anut setidaknya ada beberapa elemen-elemen dasar atau unsur-unsur pembangun utama Islam itu sendiri. Yang pertama, ada yang kaitannya dengan akidah. Akidah itu apa, Bu? Akidah apa? Akidah dari aqada, akad, ikatan. Dalam akidah apa yang menjadi fokus pembahasan? Di sini membahas tentang tauhid. Di sini juga membahas tentang rukun iman dan seperangkat kepercayaan yang harus diyakini oleh orang yang beriman.
Kalau orang yang beriman dituntut untuk memiliki pemahaman, misalkan Quran itu adalah kitab suci terakhir, maka itu wilayah akidah. Kalau Nabi Muhammad adalah nabi terakhir, itu adalah wilayah akidah. Jadi bukan pemahaman, seperangkat keyakinan yang dimana umat Islam dan kaum umat mukmin harus yakin terhadap seperangkat ini. Misalkan surga ada nggak? Neraka ada? Siksa kubur ada? Azab kubur ada? Itu keyakinan yang harus kita yakini selaku kaum muslimin, dan itu masuk dalam perkara akidah. Dan dalam perkara akidah ini sifatnya subut. Subut itu apa? Tetap sampai hari kiamat, gak ada perubahan. Rukun iman ayatnya. Rukun iman ada itu. Rukun Islam ada itu. Ada jawabannya, rukun iman ada 6, rukun Islam ada 5. Sampai kapanpun seperti itu. Sampai hari kiamat pun keyakinan kita akan rukun iman dan rukun Islam harus seperti itu. Hari ini ketika kita meyakini bahwa nabi terakhir adalah Nabi Muhammad, Quran adalah kitab suci terakhir, sampai hari kiamat pun seperangkat keyakinan itu harus tetap sama. Ketika misalkan ada yang berbeda dari sudut akidah, maka wayahna nanti konsekuensinya antara bainal mukmin wal kafir. Wayahna eta mah ari mung disebut kafir, berarti harus sama seperangkat aturan dari sisi akidah ini. Karena di sini tidak ada peluang untuk kita berbeda, bukan perkara fikih. Jadi tapi kita tidak membahas masalah ini. Hanya sebatas pengetahuan saja, hanya sebatas memastikan bahwa hari ini kita memiliki persepsi yang sama tentang Islam, bahwa Islam dibangun yang pertama unsur akidah, dan itu harus kita pastikan kita harus berakidah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah melalui lisan Rasulullah SAW. Hari ini rukun iman ada 6, jangan kita buat jadi 7, jangan buat kita jadi 8, jangan kita buat jadi 9. Kenapa? Karena berbeda, harus sudah dipatok permasalahan itu dari sananya. Dan di dalam perkara ini kita mengenal bahaya ketika seseorang tidak berakidah secara benar. Misalkan akidahnya cedera, akidahnya misalkan terpleset. Bagi apa yang memplesetkan akidah? Di sini kita akan melihat ada satu dosa besar di mana dia dapat membatalkan keimanan, yaitu syirik. Pastikan akidah kita bebas dari kesyirikan. Kenapa syirik bahaya? Allah menerangkan Quran surat Al-Maidah 72, orang yang syirik itu haram surga. Quran surat Az-Zumar ayat 65, Allah menerangkan bahwa ketika kita melakukan kesyirikan, amalan soleh kita terhapus segala amalnya, segala pahalanya. Quran surat An-Nisa ayat 48, dosa syirik adalah dosa yang sangat tidak terampuni. Jadi hati-hati, pemahaman kita, keyakinan kita harus memiliki keyakinan yang benar. Jangan ada syirik di antara kita. Dan syirik itu kan nanti macam-macam, termasuk nanti kan keyakinan-keyakinan misalkan khurafat, keyakinan-keyakinan tahayul dan sebagainya. Kenapa ini perlu dibahas? Karena sebelum ke sini Rasulullah dakwahnya di sini dulu. Rasulullah di Mekah meluruskan akidah umat berapa tahun? 13 tahun meluruskan akidah umat. Maka hari ini ketika kita membahas tentang muamalah di sini, akan menjadi sangat percuma ketika muamalah di sini Quran Sunnah tapi akidah ternyata syirik. Aya jalmi muamalah nama henteu riba tapi muamalahna syirik gitu. Aya riba mah henteu tapi nan engke muka warung kudu poe anu, di toko kudu aya manuk misalkan, atau misalkan kudu yang hareup ka belah mana, itu terkait dengan feng shui-feng-shuian misalkan. Maka akan sangat percuma muamalahnya dia benar, ternyata akidahnya keropos. Karena yang paling penting dan utama adalah di sini. Inilah kunci surga bagi kita. Kita akan dicabut dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala ketika ada la ilaha illallah.
Yukhriju minan nar man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal iman. Akan dikeluarkan dari neraka barang siapa dalam hatinya ada setitik keimanan. Jadi pastikan yang utama ini kita sudah benarkan, bebaskan dari unsur syirik. Dan syirik itu macam-macam. Silahkan nanti minta pembahasan sekali-kali bab akidah di POM Anahal agar kita lurus akidahnya. Baik, itu akidah. Yang kedua, Islam juga dibangun ada aspek syariah. Syariah naon, Bu? Pernah dengar kata syariah? Sieun teu dengar kata syariah. Karena ada sebagian di luar sana kan takut ketika mendengar syariah, seolah-olah syariah teh potong tangan, syariah teh rajam gitu kan ya. Padahal syariah itu apa? Hukum, ketentuan yang telah Allah tentukan dalam Al-Quran dan dalam Sunnah. Setiap hukum dalam agama kita itu namanya syariah. Dan syariah dibagi menjadi dua, ada yang kaitannya dengan ibadah, ada yang kaitannya dengan muamalah. Nanti kita bisa melihat urgensinya di sini. Setelah kita katakan mengquran sunnahkan akidah kita, meluruskan akidah kita dari kesyirikan, maka tugas selanjutnya kita adalah membenarkan ibadah kita. Ketika ini tidak benar, maka bukan ke surga, tapi kemana? Ke neraka. Ketika akidahnya salah kan? Begitu juga kita ketika ibadah kita tidak benar, bukanlah ke surga, malah bisa jadi menyimpangkan, bukan menyimpangkan. Namanya bahasa Indonesia Bu, nyimpang deh. Bukan nyimpang menyeleweng, nyimpang mampir gitu. Memampirkan seseorang ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Pernah ada Rasulullah menjerumuskan, tak gitulah. Jadi jangan menyimpangkan sunnah di Indonesia kan, menjerumuskan ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi pastikan akidah kita benarkan, selanjutnya ibadah juga kita benarkan. Kenapa? Karena surga Allah peruntukkan untuk orang yang beriman dan beramal soleh. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat anna lahum jannat. Jadi surga yang Allah sediakan adalah untuk orang yang beriman dan orang yang diikuti dengan amal soleh. Keimanannya diikuti dengan amal soleh. Tapi amal soleh pun perlu ilmu supaya amal soleh itu menjadi berpahala. Pastikan ibadah kita pun di sini benar. Jadi setelah ini dibenarkan, maka ibadah kita benarkan. Bagaimana ibadah yang benar? Cukup dua syaratnya. Yang pertama ikhlas, yang kedua shawab. Ikhlas makana lillah, shawab makana ala sunnah. Jadi ibadah yang benar itu cukup dua saja Bu, ikhlas dan berkesesuaian dengan sunnah, berkesesuaian dengan contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ustaz abi mah ikhlas salat tadi subuh, alhamdulillah insya Allah diterima sabar rakaat subuhna 3 rakaat, berarti mau diterima karena tidak shawab. Tapi shawab pun ketika shawab belum tentu diterima karena hadiah harus sekaligus ikhlas, sesuai dengan sunnah plus ikhlas. Tidak cukup ikhlas, tidak cukup shawab. Dua hal ini harus berbarengan. Kenapa harus shawab? Karena ketika kita perhatikan ada ancaman dari Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Ghasyiyah. Amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Al-Ghasyiyah ayat 3 dan 4. Al-Ghasyiyah itu surat berapa? Ada seseorang nanti yang beramal, amilatun nasibah, berlelah-lelah, berletih-letih dalam beramal soleh, tapi ternyata dengan amalnya tersebut tasla naron hamiyah, menjerumuskan dia ke neraka hamiyah. Dengan sebab apa? Bisa jadi dengan sebab ibadahnya tidak ikhlas, bisa jadi dengan sebab ibadahnya tidak sesuai dengan contoh, tidak sesuai dengan
yang digariskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal dia telah berletih-letih, telah berlelah-lelah. Bahasa Inggris nama ngabela-bela gitu. Bebelaan capek, bebelaan teu boga duit, hayang ibadah, tapi ternyata ibadahnya ditolak dengan sebab tidak shawab atau dengan sebab tidak ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, pastikan sekali lagi kita mengilmui setiap ibadah yang kita lakukan. Karena ketika ibadah kita salah, alih-alih memasukkan kita ke surga, malah sama nanti menjerumuskan kita ke neraka juga. Jadi bukan nyingseunan, salah akidah juga ancamannya neraka, salah ibadah pun sama neraka. Maka kita lihat hadis Rasulullah, wailul lil aqabi minan nar. Celaka bagi orang yang punya tumit. Ibu-ibu punya tumit ya? Punya. Celaka Bu, wailun. Kata Rasul, wailun. Wailun itu apa? Narakawelnya. Sesepuh orang kapungkur narakawel. Tapi kalau bisa kita baca tafsir Ibnu Abbas, wailun itu salah satu lembah di dasar neraka jahanam. Bagi siapa? Lil aqab, bagi orang yang memiliki tumit. Pan ibu-ibu ge cenah gaduh, ieu nu kumaha maksudna? Ini hadis ini turun ketika Rasulullah melihat salah seorang yang dia wudu, ternyata wudunya tumit tidak terbasuh. Padahal membasuh tumit adalah rukun atau syarat? Rukun wudu. Jadi orang itu tidak faham, tidak benar di dalam menjalankan wudu, tidak sesuai syarat dan rukunnya. Wailun ancamannya. Jadi salah wudu ke mana? Wailun. Kumun salah salat? Komo. Lamun salah wudu salatna bener mau abu? Kunawan? Karena wudu syarat sah salat. Rukun syarat. Syaratnya bisi pagentos rukun sareng syarat. Karena wudu syarat sah salat. Dijamin kalau wudunya tidak benar, salatnya pun tidak diterima. Karena syarat sah salat adalah dia memiliki wudu, dan wudu itu harus fa'asbigil wudu, disempurnakan. Rukunnya sempurnakan semuanya. Kalau tumit harus dibasuh sampai mata kaki, maka basuh sampai mata kaki. Kalau bisa lebihkan silahkan. Ketika itu tidak dilakukan secara benar, maka wailun. Salah sholat bagaimana? Wailun lagi. Wailun lil musallin. Celaka bagi orang yang sholat. Salah wudu neraka, salah sholat neraka. Nggak semua sholat sakor berarti. Wa ma salakakum fi sakor. Qalu lam naku minal musallin. Surat apa, ayat berapa? Surat Al-Mudaththir ya. Ma salakakum fi saqar. Qalu lam naku minal musallin. Jadi lamun tara salat kana neraka sakor, lamun salat nasalah kana neraka wel. Wudu nasalah neraka wel deui. Jadi memang kita berat untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala, kita perlu effort yang luar biasa. Perlu usaha yang luar biasa, perlu kesungguhan yang luar biasa, sebagaimana kita bersungguh-sungguh dalam mencapai kesuksesan dunia. Kita mah kadang-kala jang dunia bersungguh-sungguh luar biasa, jang akhirat mah sesana, kan gitu nyabunya. Ngaji ge sesana nyabunya. Pengajian ge sesana. Kamu nonton sinetron prime time gitu. Waktu terbaik kita serahkan kepada sinetron. Waktu sisa ke Allah gitu. Baik, ketika akidah kita sudah benar, ibadah juga sudah benar, bukan berarti pekerjaan kita selesai, bukan berarti kita dengan mudah masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Di sepeda telam? Bukan berarti kita dengan mudah masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika ini sudah benar, ini sudah benar. Masih ada PR lanjutan. Kita benarkan muamalah kita. Hese pisannya ke surga teh cenah. Emang hese ke surga mah? Pertanyaannya apa muamalah itu? Apa muamalah? Sudah pernah dengar kata muamalah? Jangan jawab barusan ya. Pirakulah gitu muamalah mah. Muamalah itu pada intinya hukum syariat yang berhubungan dengan masalah interaksi dan transaksi manusia. Jadi itulah, supaya gampang, muamalah itu hukum yang mengatur interaksi dan
transaksi. Tidak usah saya jelaskan interaksi apa, transaksi apa. Insya Allah ibu-ibunya milenial semua lah, pendidikannya sudah melebihi saya. Jadi setiap hukum yang membahas tentang interaksi manusia dengan manusia lainnya atau transaksi manusia, maka itu dinamakan muamalah. Jadi untuk lebih gampang, jadi muamalah itu terkait interaksi dan transaksi, itu muamalah. Maka di sini muamalah secara umum pengertiannya luas, masalah pernikahan, masalah jinayat, masalah sosial, budaya dan sebagainya masuk ke urusan muamalah. Ekonomi, sosial, politik, budaya itu muamalah masuknya, bukan ibadah, bukan akidah. Tapi muamalah yang ingin saya sampaikan di sini adalah muamalah ekonomi atau muamalah maliyah. Muamalah yang ada kaitannya dengan harta. Berarti di sini interaksi yang mengarah kepada transaksi, itu muamalah maliyah. Sesuai tadi dengan judul, urgensi memahami muamalah sesuai syariah. Apa urgensinya? Urgensinya adalah ketika ini benar, maka bisa menyampaikan dia ke surga. Ketika ini salah, maka sama akan menjerumuskan ke neraka. Urgensinya seperti itu. Jadi jangan sampai kita di sini sudah benar, ibadah pun sudah benar, tapi ternyata kita cedera di sini. Karena bisa jadi cederanya kita di sini sama akan menjerumuskan kita ke neraka. Bahkan dalam tahap tertentu nerakanya abadan selamanya. Padahal kesalahan kita di sini. Padahal ibadah kita rajin, akidah kita tidak syirik, tapi ketika kita salah di sini bisa saja kita terjerumus ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang mengira bahwa Islam itu sampai di sini. Cukup. Islam itu hanya akidah, Islam itu hanya ibadah, Islam itu hanya ada di masjid, cukup. Padahal pemahaman seperti itu adalah pemahaman keliru, pemahaman materialism. Pemahaman yang benar adalah bahwa Islam juga mengatur urusan muamalah. Apa dalilnya Islam mengatur muamalah? Dari logika lah. Dalilnya apa? Kenapa muamalah juga diatur? Kenapa Islam tidak hanya mengatur ibadah dan akidah, tapi muamalah pun diikut campuri oleh syariat, diatur oleh syariat. Kenapa? Karena itu ketika ini tidak diatur, justru betapa banyak penyimpangan-penyimpangan, betapa banyak ketidakharmonisan terjadi di tengah masyarakat. Boro-boro urusan interaksi, urusan private sekalipun Islam atur. Urusan KWC diatur tuh, Bu? Diatur. Urusan pakai sendal diatur. Urusan helai diatur tuh? Diatur kan? Jadi helai juga ada helai syariah, ada helai konvensional, hati-hati. Karena memang seperti itu diatur. Ada helai syariah dan helai konvensional. Nukumah helai konvensional ranu teu ikut aturan itu. Pokoknya mah helai we gitu. Helai gitunya asal disada, ditutup henteu ieuna kadang mah teu balik deui eta akibat helai konvensional gitu. Tapi lamun helai syariah mah insyaallah moal teu balik deui, pasti balik deui. Kunaon? Sabab ditahan, sabab ditutup gitu, sabab henteu ngaluarkeun suara karena ada anjurannya dari Nabi gitu. Itu bab private gitu, diatur. Apalagi bab yang nanti interaktif, satu manusia dengan manusia yang lainnya, satu manusia dengan kelompok, maka pasti diatur. Ketika ini tidak diatur, maka pasti akan timbul berbagai macam disharmoni gitu ya. Jadi dalilnya itulah, ketika dalil remeh-temeh sekalipun diatur oleh Islam, urusan private sekalipun diatur oleh Islam, maka sangat mustahil dan tidak mungkin perkara yang menyebabkan interaksi hubungan manusia yang satu dengan manusia yang lainnya atau transaksi tidak diatur dalam Islam. Ketika ini tidak diatur, pasti terjadi gejolak sosial yang luar biasa. Lamun misalkan ayeuna sangeunahna perpindahan milik teu diatur ku Islam, hayang barang itu cokot nu batur, hayang barang ieu jahit nu baju batur, kan gitunya. Pasti bakal timbul segala macam yang tidak diinginkan.
Plus juga ada tanda dari Allah Subhanahu wa taala, ada hukum yang Allah turunkan. Quran surat Al-Baqarah ayat 282. Ternyata memang dalam Al-Qur'an, ayat terpanjang dalam Al-Qur'an itu berbicara tentang muamalah. Berbicara masalah jual beli, berbicara masalah utang piutang, berbicara masalah transaksi. Pernah dibaca dalam surat Al-Baqarah 282? Satu ayat, Bu. Cukuplah. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Hei orang-orang yang beriman, apabila kalian bertransaksi secara tidak tunai, faktubuhu, maka catatlah. Osok tara ngerjakeun ayat ya. Apabila bertransaksi secara tidak tunai, catatlah. Jadi ternyata ilmu akuntansi juga sudah ada dasar-dasarnya atau tanda-tanda supaya kita rapih di dalam pencatatan keuangan. Andai kata nanti ibu-ibu anaknya mau jurusan akuntansi, ulah dicarek, eta mah ilmu ti kafir gitu, berarti ibu teu ngarti gitu. Justru Islam juga harus rapih dalam catatan keuangan. Jadi udah islami gitu. Jadi nanti akunting deh gitu, karena dia mencatat histori tentang transaksi-transaksi dan sebagainya. Jadi ini dalam Al-Quran 282. Jadi keliru besar ketika kita beranggapan muamalah ini tidak diatur dalam Islam. Sekarang kalau ini tidak sesuai syariat, bagaimana dampaknya? Bagaimana kalau muamalahnya tidak syariat? Maka kita akan lihat hadis Nabi yang pertama mengatakan hukuman ketika kita bermuamalah secara tidak syar'i. Yang pertama, Rasul mengatakan falaisa minna. Ini ancaman. Kenapa kita harus paham muamalah syariat? Karena ancaman dari Rasulullah, falaisa minna, bukan bagian umat kami. Bagi siapa? Man ghasyana, barang siapa yang melakukan ghish. Ghish itu apa? Ghish itu adalah penipuan. Dulu Rasulullah ketika sidak ke pasar, beliau sidak ke tukang gandum. Beliau memasukkan tangannya, gandum yang di displaynya bagus, tapi ketika Rasul masukkan tangannya, gandum tersebut basah dan jelek. Kata Rasulullah, kenapa engkau tidak tampakkan gandum jelek ini supaya dilihat oleh calon pembelimu? Man ghasyana falaisa minna, sambil marah. Barang siapa yang menipu bukan bagian umat kami. Ancamannya falaisa minna. Apa dampak ketika seseorang falaisa minna, tidak diaku sebagai umat Nabi? Ibu hoyong diaku umat Nabi? Lamun tu diaku kumaha? Sedih. Apa yang terjadi tidak diaku umat Nabi? Tidak dapat syafaatul udma, dia tidak akan dapat syafaat. Yang kedua, dia juga tidak diizinkan untuk minum di telaga haud, telaga Rasulullah nanti. Jadi perjalanan kita kan masih panjang. Di padang mahsyar menuju surga neraka itu kan masih panjang. Segala keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Nabi, bagi orang ini dicoret. Kenapa? Falaisa minna, dia bukan bagian umat Nabi. Jadi kalau dapat syafaat ditulunganku Nabi, mau ditulungan. Padahal kan di masjid-masjid suka nyanyi ya, datangkan Nabi Nuh, datangkan Nabi Adam, gitu kan ya. Hanya yang Nabi Muhammad yang berhak untuk memberikan syafaat. Kalau kita falaisa minna, maka hilang privilege kita sebagai umat Nabi gitu. Keistimewaan kita sebagai umat Nabi. Jadi rugi luar biasa. Gara-gara apa? Gara-gara ghish. Dia bisa jadi sholat, dia bisa jadi tidak syirik, tapi ghish dina dagangna. Apa ghish? Menipu yang tadi. Displaynya bagus, ternyata dikirim jelek. Ini hati-hati juga pemain online. Misal di marketplace-nya foto Syahrini, tapi ternyata yang dikirim jilbab cici kurubuk, itu ghish. Hati-hati, itu ghish, jangan dianggap sepele. Ancamannya falaisa minna. Kalau yang dijual bukan produk Syahrini, jangan jadikan Syahrini sebagai brand ambasadornya. Jadikanlah tetangga jadi brand ambasador, atau diri sendiri dipoto cekrek brand ambasador gitu kan. Karena orang lain itu berekspektasi bahwa ketika dia membeli itu kerudung yang dipakai oleh Syahrini, tapi ketika datang ternyata produk KW11 dari Cikurubuk gitu. Ngamuk tuh. Bisa jadi kan ngamuk. Kebalik tukang dagang tuh cenah.
Ayeuna diatakeun Sahrini ari ieu datang Sahrono itu. Falaisa minna. Dia apa? Gish. Aktivitas gish itu macam-macam. Kita pasti bisa mengidentifikasi ini gish atau bukan. Tukang jeruk nu diasaan amis anu di kilo asem, gish. Itu gish, hati-hati. Pokoknya segala bentuk penipuan gish masuknya. Marketplace yang tadi pokoknya lain produk eta ulah wani-wani nampilkan artis, kecuali memang artis tersebut brand ambasadornya produk yang kita jual, silahkan. Tapi kalau bukan, jangan berani-berani. Kenapa? Karena gish ancamannya falaisa minna, bukan bagian dari umat kami. Salah apa ini? Salah dagang. Salat iya, syirik enggak, tapi ternyata dia gish, ancamannya falaisa minna, bukan bagian umat kami, kata Rasulullah. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, kullu lahmin nabata min haram fannaru. Setiap daging yang tumbuh dari barang haram, fannaru aula biha, maka neraka. Ini kan sudah neraka disebut. Salah apa ini? Daging yang tumbuh di badan kita hasil apa? Hasil ibadah atau hasil akidah? Hasil muamalah. Muamalahnya nggak benar. Duit hasil suap, duit hasil korupsi, duit hasil riba, duit hasil mendolimi orang lain, duit hasil madog dan sebagainya, maka jadi daging fannaru aula biha, maka neraka yang paling pas untuk membakar. Salah apa dia? Salah dalam bab muamalah. Ini salat, ini akidahnya juga tidak syirik. Bisa jadi melakukan kesalahan dalam muamalah, dia akan menyimpangkan dulu. Menyimpangkan deh, menjerumuskan ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Itu. Yang ketiga, Quran surat Al-Mutaffifin ayat 1. Wailun. Allah sebut lagi wailun. Sama. Di sini juga ancamannya wailun, di sini juga ada ancaman wailun. Bagi siapa? Lil mutaffifin, bagi orang yang mengurangi timbangan. Ingat, mengurangi timbangan yang dimaksud bukan hanya timbangan materi, tapi setiap perilaku pengurangan apa yang seharusnya diberikan kepada yang berhak terus kita kurangi, maka mutaffifin. Oleh karena itu, mutaffifin ini lebih kepada perilaku tatfif, pengkhianatan, di mana dengan perilaku khianat yang kita lakukan, dia mengurangi apa yang seharusnya diberikan kepada orang lain. Mau dikilo mau enggak, jadi terserah. Mau ditimbang mau enggak, ketika kita mengurangi jatah orang lain, itu mutaffifin. Ancamannya apa? Wailun. Jadi ulah, untung salaki abi mah teu make kiloan, ulah. Untung salaki abi mah kontraktor. Ketika kontraktor dia menjanjikan A tapi memberikan B, maka mutaffifin. A-nya lebih baik, B-nya lebih buruk. Mutaffifin juga, meskipun tidak dikilo. Juga sebenarnya menurut ulama kontemporer, mutaffifin pun nyasar kepada karyawan. Karyawan kontraknya 8 jam sehari, tapi dalam kenyataan seenaknya keluar masuk. Masuk jam 10, keluar jam 2, padahal di kontrak masuk jam 8, keluar jam 5 tanpa ada izin. Merugikan nggak? Merugikan. Apa yang diambil? Hak orang lain, hak dunungan keambil. Harusnya hak dunungan teh aya deui 5 jam, tapi kita pulang tanpa sebab, pulang tanpa izin dan sebagainya. Itu pun sama, bisa jadi masuk ke mutaffifin. Apa ancamannya? Wailun lagi, lembah di dasar neraka Jahannam. Itu 3. 4. Tadi lah 4 nata. Opat dalam Quran surat Ali Imran 77. Ada ancaman Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada orang yang dagang menggunakan sumpah palsu. Demi Allah, wallahi, itu naon deui? Komo demi Rasulullah makan teu eueuh dituna. Demi Allah, demi Rasulullah dipaketkeun. Salah Bu, hati-hati Bu.
Jangan bersumpah demi Allah dan demi Rasulullah, salah itu. Sumpah yang salah kaprah. Sumpah itu cukup demi Allah, karena tidak ada yang mengalahkan Allah. Kalau kita sumpahnya pakai macam-macam, itu artinya kita belum percaya 100% Allah itu terhebat itu, sehingga harus dihubungkan dengan yang lain. Nabi Muhammad itu makhluk yang luar biasa, iya, tapi urusan sumpah itu adalah hak mutlak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bersumpah dalam berdagang, ini hati-hati. Kalau ibu-ibu sekarang jadi tukang dagang, hati-hati, jauhi sumpah meskipun benar. Demi Allah can kenging ti ditu nageneng, padahal memang can kenging, maka insya Allah hilang barokahnya. Jadi di dalam dagang hindari sumpah secara total, nggak boleh bersumpah. Karena ketika sumpah itu benar, kata Rasulullah, al-halifu munafiqatun lisil'ah wa mumhiqatun lil barokah. Sumpah memang bakal melariskan barang dagangan, tapi sayang dia akan menghilangkan kebarokahan. Bagaimana kalau sumpahnya palsu? Ada sumpah palsu? Demi Allah nagebu kamarigen aya nu nawar, kemarin juga ada yang nawar, aku tidak kasih gitu. Padahal kamar itu boro-boro nawar nu datangin eueuh gitu. Itu sumpah palsu. Ancamannya bisa dilihat Quran surat Ali Imran 77. Innalladzina yashtaruna bi'ahdillahi wa aimanihim tsamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirah. Dia tidak mendapatkan kebaikan sedikit pun di akhirat. Wala yukallimuhumullah. Allah juga tidak mau bercakap-cakap dengan mereka. Wala yanduru ilaihim yaumal qiyamah. Allah juga tidak mau melihat padanya di hari kiamat. Wala yuzakkihim, Allah pun tidak mau mensucikan dosa mereka. Walahum adzabun alim, baginya siksaan yang pedih. Untuk siapa? Asbabun nuzulnya mengatakan untuk orang yang berdagang dengan melakukan sumpah palsu. Jadi tukang dagang itu memang harus ekstra hati-hati. Jangan libatkan nama Allah untuk mendapatkan rupiah yang sedikit dan hina di mata Allah. Jadi ibaratnya kan mun make wallahi eta teh ngalibatkeun Allah dijadikeun tameng gitu. Dia membuat Allah jadi tameng untuk mendapatkan rupiah, untuk mendapatkan kenaikan harga. Debut we wallahi, kan orang teh percaya ketika nyebut wallahi mah. Wallahi gitu. Ah, yang empat ini ketika kita mengerjakan perilaku ini, sadar ataupun tidak, itu akan menjerumuskan dia ke nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun ke nerakanya dia sementara, ketika ininya benar, ketika ininya benar. Ketika ini salah, tapi salahnya yang tadi saya sebutkan, dia akan menjerumuskan dia ke neraka, tapi nerakanya temporer. Karena orang yang beriman di hatinya setitik keimanan, yukhriju minan nar. Artinya dia akan mampir. Jadi apa di sini? Transit. Jadi dia hanya transit di neraka. Tapi transit di neraka minimalnya berapa? Quran surat Al-Hajj ayat 37 mengatakan inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari dalam perhitungan Allah sama dengan 1000 tahun dalam perhitungan kalian. Jadi andai kata kita diponis oleh Allah gara-gara nipu, gara-gara gis, gara-gara tatfif, gara-gara kita memakan harta haram, kamu ke neraka satu hari, berapa hari berarti? Berapa tahun? 1000 tahun. Ka'alfi sanatin mimma ta'udun, seperti 1000 dalam perhitungan Allah, dalam perhitungan kalian. Meskipun tadi transit, tapi transitnya 1000 tahun. Atau kalau kita baca ayat yang lain, An-Naba, ada satu ayat labisina fiha ahqaba. Ahqaba itu menurut sebagian ahli tafsir ini ayat diperuntukkan untuk orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena ahqab itu berbatas waktu, sementara orang kafir abada, tidak ada batasan waktu. Ahqab itu berapa tahun? Menurut yang saya baca 8 tahun. Jadi kalau 8 tahun di neraka, minimal berapa tahun di
dalam perhitungan kita? 1 kali 1000 kali 8, sekitar sakitulah, sekitu juta tahun, sekitu ratus ribu tahun. Jadi naudzubillah min dalik, meskipun kita hanya transit, ternyata seperti itu kengerian yang akan kita dapatkan. Gara-gara apa? Gara-gara salah dalam bab muamalah maliyah. Ininya benar, ininya benar. Masih belum berhenti sampai di sana. Terakhir, untuk menakut-nakuti ibu sekalian, masih belum berakhir di sana. Masih ada yang kelima. Yang kelima, baca Quran surat Al-Baqarah 275. Ketika kita melakukan satu kesalahan ini, maka ancamannya ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Jadi kalau ini hanya transit yang 4, tapi kalau kesalahan di sini kita melakukan riba, maka pada satu titik tertentu itu akan menjerumuskan kita ke neraka, khalidina fiha, ashabun nar hum fiha khalidun. Ini luar biasa, Bu. Kenapa di sini urgen, penting kita untuk memahami muamalah maliyah? Karena tadi bahayanya ketika yang 4 dia menjerumuskan ke neraka walaupun hanya transit, tapi ada satu kesalahan di dalam bab muamalah, dosa terbesar di dalam bab muamalah, dia bukan hanya mengantarkan ke neraka, malah Allah berjanji hum fiha khalidun. Bagi siapa? Bagi orang yang telah paham itu riba, tapi terus-terusan mengerjakan riba tanpa merasa bersalah, bahkan kecenderungannya menghalalkan riba, maka waman ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Maka kenapa kajian riba ini jarang? Karena memang banyak orang yang takut dan jarang orang menyampaikan. Karena ketika orang paham, tuntutannya adalah berhenti. Jadi bagi teman-teman yang masih berhubungan dengan riba, berhenti tuntutannya, fantaha falahu masalaf, umatusan nuatos matos, itatos, jadi urusan Allah. Tinggal tobat, tinggal istighfar, tinggal ganti dengan perilaku yang baik. Masalahnya ketika hari ini tahu, kita mengulangi yang kita tahu, kita terjerumus lagi dalam dosa, maka ancamannya ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Jadi itulah yang menjadi titik kunci tentang bagaimana kita urgen, sangat urgen sekali untuk memahami muamalah yang benar itu seperti apa. Meskipun ini tidak cukup untuk diterangkan dalam satu jam, karena nanti pembahasan selanjutnya bagaimana muamalah bisa dikatakan syariah. Jadi bagaimana muamalah bisa dikatakan syariah. Ini baru sebatas pemahaman bahwa kita sangat urgen memahami muamalah syariah dan bermuamalah secara syariah, serta meninggalkan muamalah-muamalah konvensional yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Katakan ini sudah baik, maka selanjutnya kita perbagus akhlak. Ketika ini sudah benar, ini juga sudah benar, ini juga sudah bersih, maka langkah selanjutnya perbaikilah akhlak. Karena bisa jadi akidah sudah benar, ibadah sudah benar, muamalah juga sudah benar, tapi akhlaknya cedera, maka dengan cedera akhlaknya itulah kita dimasukkan ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Contoh hadis Aisyah. Aisyah ketika melihat fulanah, secara zahir Aisyah menghukumi orang tersebut sebagai ahli surga. Ya orangnya ketinggal kan nyabunya anu ahli surga mah. Anu ahli surga secara penilaian kita, salatnya rajin, taklimnya rajin, dan kita lihat orang tersebut baik dalam hubungannya dengan Allah. Sehingga Aisyah pun sama, hiya min ahlin nar, hiya min ahlil jannah misalkan. Tapi kata Rasulullah, hiya min ahlin nar. Ya Aisyah, wanita yang kau sebut sebagai ahli surga, sebenarnya dia adalah ahli neraka. Apa yang menjadi sebab? Sesungguhnya engkau tidak tahu, wanita tersebut tu'di jironaha bilisaniha, sering menyakiti hati tetangganya dengan lisannya. Jadi cederanya apa dia? Cedera dalam bab akhlak. Akhlaknya tidak baik, hubungan manusia dengan manusia yang lainnya tidak baik. Sehingga dengan sebab itulah Allah menyebutkan hiya min ahlin nar, dia ahli neraka. Maka inilah Islam yang hari ini kita ada di dalamnya, bahwa kita harus Islam secara kafah,
maksud Islam secara kafah di sini salah satunya adalah kita berakidah secara benar, beribadah secara benar, bermuamalah secara benar dan bersih, juga berakhlakul karimah. Maka insyaallah dengan 4 perkara tersebut akan mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa harus transit dulu di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi ibu-ibu dan bunda-bunda sekalian, untuk bekal disampaikan lagi kepada suaminya masing-masing kalau ada suaminya. Demikian yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.